Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Yusran, silakan duduk nak di sini. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Tadi itu nak Yusran sebelum ke ruangan Bapak, tadi belajar apa di kelas? Belajar bahasa Indonesia sih Pak. Belajar bahasa Indonesia, berarti Ibu Inaya ya gurunya? Iya Pak, betul sekali Pak. Ibu Inaya. Tumben ya nak Yusran datang ke ruangan Bapak. Kalau boleh Bapak tahu ada kekurangan apa nak Yusran untuk menemui Bapak di ruangan ini? Sebenarnya saya ingin bercerita banyak sih dengan Bapak. Pantas tadi saya lihat sebelum memasuki ruangan Bapak, nak Yusran itu tampak muka murung. Kalau boleh Bapak tahu ada permasalahan apa nak Yusran? Banyak sih Pak, tapi saya bingung mau menceritakannya dari mana Pak. Jadi nak Yusran itu tak usah bingung untuk menceritakan masalahnya, pelan-pelan saja, yang terburu-buru ya nak Yusran untuk menceritakan masalahnya. Iya baik Pak. Tapi saya agak ragu sih Pak. Nanti teman-teman bakal tahu kalau saya cerita dengan Bapak. Ini boleh dikatakan rahasia pribadi sih Pak. Apakah bisa dijamin Pak tidak diketahui oleh teman-teman saya Pak? Baiklah nak Yusran, sebelum menjawab pertanyaan nak Yusran, apakah nak Yusran ini pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Ini pertama kalinya Pak, jadi belum pernah Pak. Oh, berarti ini pertama kali ya nak Yusran Iya, untuk Pak. mengikuti sesi Pak. konseling. Jadi alangkah baiknya Bapak dulu jelaskan ya apa itu layanan konseling. Jadi layanan konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya. Di mana di sini konselornya itu adalah Bapak sendiri dan konseling itu ada Nak Yusran. Siap Pak. Nah, di dalam layanan konseling Nak Yusran terdapat beberapa asas. Nah, ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Nak Yusran tadi. Iya Pak. Nah, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana konselor itu wajib menjaga permasalahan yang diungkapkan oleh si konselingnya, yaitu Nak Yusran sendiri. Dan konselor itu tidak boleh menceritakan masalahnya yang sudah diceritakan kepada konselingnya. Jadi konselor itu sudah diikat oleh kode etik BK, yaitu asas kerahasiaan. Siap Pak. Nah, selain itu ada juga asas keterbukaan. Jadi disinilah kerjasama antara Nak Yusran dengan Bapak ya selaku konselor dan konselornya. Jadi keterbukaan di sini saya harap nantinya Nak Yusran itu harus terbuka menjelaskan masalahnya secara baik dan secara perlahan agar nanti Bapak mudah memahaminya, dan insya Allah Bapak juga akan mencoba untuk menemukan solusi yang terbaik untuk Nak Yusran. Iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, dengan itu saya merasa agak lega sedikit Pak untuk menceritakan masalah saya Pak. Oke, baik Nak Yusran. Sebelum kita memasuki sesi konselingnya atau menceritakan masalah Nak Yusran, Bapak ingin menyepakati waktu kepada Nak Yusran. Bagaimana untuk sesi konselingnya pada hari ini? Kita laksanakan kurang lebih 20 menit lamanya. Apakah setuju Nak Yusran? Setuju Pak, setuju. Ya, setuju. Oke, baik. Mungkin kita sudah bisa mulai. Namun sebelumnya tujuan sesi konseling ini Nak Yusran untuk menemukan atau mencari solusi dari permasalahan Nak Yusran yang sedang dialami. Iya Pak, iya Pak. Siap. Ya, oke, baik. Mungkin Nak Yusran bisa menceritakan permasalahan yang dialami pada saat ini. Jadi begini Pak, sekarang ini saya merasa sangat sedih Pak. Jadi Nak Yusran itu merasa bersedih ya? Iya Pak. Kalau boleh Bapak tahu apa yang menyebabkan itu Nak Yusran merasa bersedih? Jadi begini Pak, saya sangat sedih semenjak ditinggal oleh ibu saya minggu yang lalu. Setelah saya ditinggal juga oleh ayah saya sih beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang saya ditinggal lagi oleh ibu saya, tinggal selamanya Pak. Saya sangat kesepian Pak. Kemudian saya juga merasa bahwa hidup saya ini sangatlah sial sampai semua ini terjadi kepada saya Pak. Pantas saya lihat Nak Yusran itu seharinya di sekolah ini agak tampak murung, Iya, Pak. tidak bersemangat. Saya merasakan apa yang Nak Yusran rasakan. Iya Pak, saya merasa
begitu terpuruk dengan cobaan ini Pak. Saya ini merasa bahwa Tuhan begitu tidak adil kepada saya. Kenapa itu terjadi kepada saya? Karena di mana posisinya saya ini memerlukan ibu saya, memerlukan ayah saya, tapi saya merasa saja sih Tuhan begitu tidak adil kepada saya Pak. Kalau boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan Nak Yusran bisa merasa Tuhan tidak adil kepada Nak Yusran? Ya, karena melihat kondisi saya sekarang ini Pak, sudah tidak memiliki kedua orang tua yang bisa menjaga dan mendukung saya. Saya mulai kehilangan harapan Pak dengan kepergian kedua orang tua saya Pak. Berarti Nak Yusran itu merasakan kehilangan harapan. Kalau Iya. boleh Bapak tahu itu, menurut perspektif Nak Yusran, apa yang dimaksud itu kehilangan harapan Nak? Jadi begini Pak, kan sekarang saya sudah tidak mempunyai lagi kedua orang tua. Saya merasa bahwa sudah ada tidak lagi harapan bagi saya untuk hidup, karena sejatinya hidup seorang anak itu ya untuk membahagiakan kedua orang tuanya, tapi orang tua saya sudah tidak ada. Lantas siapa lagi sih yang saya harus bahagiakan? Jika saya terus merasa seperti ini, saya lebih baik tidak hidup saja Pak di dunia ini. Lagi pula saya merasa tidak ada gunanya lagi Pak saya hidup Pak. Nampaknya Nak Yusran ini sangat terpuruk karena kehilangan kedua orang tuanya, dan bahkan Nak Yusran ini sudah merasakan depresi dan frustasi dan ingin menarik diri dari lingkungannya, dan bahkan Nak Yusran ini hampir mengakhiri hidupnya. Apakah seperti itu Nak Yusran? Iya Pak, seperti itulah Pak yang saya rasakan dan sempat saya ingin lakukan Pak. Saya pikir lebih baik jika saya ikut saja bersama dengan orang tua saya ke sana dengan cara mengakhiri hidup, daripada saya harus hidup di sini tanpa ada orang tua saya Pak. Jangan berpikiran seperti itu Nak Yusran. Baiklah, Bapak ingin bertanya kepada Nak Yusran, apakah dengan cara mengakhiri hidup dapat mempermudah dari permasalahan yang Nak Yusran alami, atau bahkan menyelesaikan permasalahan ini Nak Yusran? Jika dipikir-pikir sepertinya tidak sih Pak. Tapi Pak, mungkin dengan cara itu saya bisa bertemu kembali dengan orang tua saya dan saya bisa terlepas dari kekhawatiran dan tekanan ini Pak. Jika iya, lantas apa buktinya Nak Yusran? Jika kamu juga memilih solusi itu, bagaimana keadaanmu selanjutnya? Apakah semakin membaik? Bagaimana Pak? Ini mungkin saya tidak bisa membuktikannya Pak. Setelah saya pikir-pikir juga, sepertinya mengakhiri hidup bukanlah memang jalan yang tepat Pak. Lagi pula mengakhiri hidup kan tidak dianjurkan untuk dilakukan Pak. Nah, betul sekali Nak, betul yang dikatakan oleh Nak Yusran. Berlarut dalam kesedihan, bahkan ingin mengakhiri hidup itu merupakan jalan yang salah Nak. Itu merupakan bukan solusi. Nah, apa yang menjadi permasalahan Nak Yusran ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kok di luar sana Nak Yusran yang lebih parah dari permasalahan Nak Yusran yang dialami oleh Nak Yusran itu sendiri. Tetapi orang di luar sana itu tetap teguh, tetap menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Nak Yusran, orang tua Nak Yusran itu pasti bangga kepada Nak Yusran, karena Nak Yusran bisa melewati ini semua dengan baik dan ceria kembali seperti biasanya. Iya Pak, saya sedikit terharu Pak dengan yang dikatakan Bapak. Dengan begitu saya mulai sadar sekarang Pak bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya memang berlebihan. Saya agak berlebihan dalam menanggapi masalah saya. Sesedih-sedihnya saya mestinya harus berpikir rasional Pak untuk diri saya. Saya tidak boleh menyakiti diri saya. Kemudian terlebih lagi saya juga tidak boleh menyerahkan Tuhan, karena pada dasarnya kehilangan itu memanglah risiko dari kehidupan Pak. Semua orang pasti akan merasakannya, dan saya juga langsung teringat Pak bahwa Allah pasti memberikan saya cobaan ini karena yakin saya bisa melaluinya. Saya betul-betul merasa bahwa saya harus merubah cara pikir saya Pak. Betul sekali dikatakan oleh Nak Yusran. Jadi Nak Yusran, di sini jangan lagi berlarut dalam kesedihan, jangan lagi berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, karena di mana Nak Yusran itu bisa sekarang berpikir jernih kembali. Iya Pak, betul sekali Pak.
Saya sekarang merasa lega Pak karena sudah berkonsultasi dengan Bapak. Nah, oke Naisran, Bapak ingin bertanya bagaimana perasaan Naisran setelah melaksanakan sesi konseling pada pagi hari ini, setelah kita tadi menjalin berinteraksi untuk, dan Naisran juga tadi menceritakan masalahnya ke Bapak. Bagaimana perasaannya? Ya, yang saya rasakan sedikit lebih lega Pak, lebih flow, kemudian beban pikiran juga alhamdulillah sedikit demi sedikit itu berkurang Pak. Nah, Dan saya juga tetap semangat kembali Pak. alhamdulillah kalau begitu Naisran. Jadi Naisran ini bisa ya untuk bersemangat kembali untuk Insyaallah, menjalani Pak. hidupnya. Iya, Pak. Dan Bapak percaya bahwa Naisran ini bisa melewati ini semua, dan orang tua Naisran itu pasti bangga kepada Naisran. Dan yakinlah Naisran, orang tua Naisran itu di alam lain itu sudah bahagia Iya, Pak. dan menanti Naisran itu bisa sukses ke depannya. Jadi teruslah untuk melanjutkan hidup. Iya Pak, terima kasih Pak atas bantuan dan waktu Pak. Ya, nah kebetulan Naisran sesi konseling kita sudah berjalan 20 menit lamanya. Jadi bagaimana Naisran, kita akhiri saja. Iya Pak, mengingat juga waktu sudah bel mau berbunyi Pak, saya masih ada pelajaran lagi Pak di kelas Ya, Pak. jika ada nanti ingin bicarakan lagi kepada Bapak, silahkan datang ke ruang Bapak, jangan malu-malu ya Naisran. Iya Pak, baiklah kalau begitu Pak, saya pergi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Naisran. Hati-hati di jalan Naisran. Iya Pak, thank you.